Outrageous details. No one's sure why this hashtag started other than cruel internet humor. We talked to a computer expert about how to stop the trend, and 2 local school districts look to the future. WSLS 10's Jenna Zipton has the details. A warning for parents and teachers, there's a new form of cyberbullying. It's happening on Twitter with the relatively new poll feature. Each tweet apparently pits students against each other in offensive categories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Literasi Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Kenseli Azara bersama dengan Amanda Julianti dan Ananda Eka Putri. Esai dengan tema Etika Penggunaan Media Sosial dengan topik Kebebasan Berbicara versus Tanggung Jawab Moral dalam Media Sosial. Dengan teknologi zaman sekarang yang perkembangannya sangat pesat, media sosial sudah banyak digunakan di segala kalangan. Media sosial kerap disebut sebagai tempat untuk bebas berekspresi dan berpendapat. Kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia yang paling fundamental. Begitulah bunyi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, dalam konteks media sosial yang begitu masif, kebebasan ini seringkali disalahartikan sebagai lisensi untuk menyebarkan kebencian, hoaks, atau informasi yang menyesatkan. Disinilah letak dilema. Bagaimana kita dapat menjaga keseimbangan antara hak untuk bersuara dengan kewajiban untuk bertanggung jawab atas ucapan kita? Kebebasan berbicara tidak dibatasi, seringkali mengarah pada penyalahgunaan. Salah satu contoh adalah penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan cyberbullying di media sosial. Ketika seseorang menggunakan kebebasan tanpa mempertimbangkan dampak dari perkataannya terhadap orang lain, maka hal tersebut dapat merusak keharmonisan sosial dan merugikan individu ataupun kelompok. Inilah mengapa tanggung jawab moral sangat penting dalam penggunaan media sosial. Tanggung jawab moral dalam kebebasan berbicara melibatkan kesadaran individu untuk mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang mereka katakan atau bagikan. Inilah termasuk menjaga sikap hormat terhadap orang lain, tidak menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan, serta menghindari konten yang memicu konflik atau kebencian. Di era digital, di mana informasi dapat tersebar dengan cepat, satu pernyataan yang tidak bertanggung jawab dapat berdampak luas dan sulit untuk dikendalikan. Salah satu tantangan utama dalam menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan tanggung jawab moral adalah bagaimana platform media sosial mengelola konten pengguna. Algoritma yang dirancang untuk meningkatkan interaksi seringkali memprioritaskan konten yang kontroversial atau memecah belah karena cenderung menghasilkan lebih banyak respon. Hal ini justru memperburuk penyebaran informasi yang tidak etis atau tidak benar. Oleh karena itu, perusahaan teknologi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat di dunia maya dengan memprioritaskan verifikasi fakta dan memodernisasi konten yang merugikan. Regulasi dan kebijakan pemerintah juga memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab moral. Di beberapa negara telah diterapkan undang-undang untuk mengatur ujaran kebencian, fitnah, dan penyebaran informasi palsu di media sosial. Meskipun regulasi ini kadang menimbulkan kekhawatiran akan sensor yang berlebihan, hal tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi individu dari dampak negatif konten yang merusak. Pada akhirnya, kebebasan berbicara di media sosial harus dilihat sebagai hak yang disertai dengan tanggung jawab moral yang besar. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi hak ini harus dijalankan dengan penuh kesadaran akan dampaknya terhadap orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami pentingnya tanggung jawab moral, pengguna media sosial dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih positif, inklusif, dan saling menghormati. Di Twitter, banyak contoh bagaimana kebebasan berbicara yang tidak disertai tanggung jawab moral dapat berakibat negatif. Salah satu contoh paling menonjol adalah kasus cyberbullying terhadap figur publik atau selebritas. Sebagai platform yang memungkinkan pengguna untuk berkomentar langsung tanpa filter, Twitter seringkali menjadi tempat di mana netizen menyerang seseorang dengan kata-kata kasar, fitnah, atau bahkan ancaman. Misalnya dalam kasus bullying terhadap influencer.
influencer dengan inisial Z, banyak netizen di Twitter yang mengirimkan komentar negatif mengenai pilihan hidupnya untuk menikah muda. Komentar-komentar tersebut seringkali didasarkan pada norma sosial atau budaya tertentu yang menurut netizen harus diikuti. Ini adalah salah satu contoh di mana kebebasan berbicara tidak disertai dengan kesadaran moral dan akhirnya memberikan dampak fatal bagi korban. Kebebasan berbicara di sosial media memang merupakan hak bagi setiap individu dan seringkali itu dijadikan sebagai tameng pembenaran setiap kalimat buruk yang mereka lakukan. Kebebasan berbicara di media sosial adalah cerminan dari demokrasi yang kita anut. Namun, demokrasi tidak hanya tentang hak untuk berbicara, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Maka dari itu, tanggung jawab moral adalah kunci untuk memastikan bahwa kebebasan ini digunakan untuk kebaikan bersama. Kita perlu menyadari bahwa setiap kata yang kita tulis memiliki konsekuensi baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih baik. Dengan ini, saya juga menutup esai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.